Halo semua, nama saya Brilian Wisnu. Saya di sini akan sedikit eh, menjelaskan tentang apa itu mean, median, dan modus. Pertama, pengertiannya dulu ya, yaitu mean. Mean yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data. Lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Eh, Singkatnya itu rata-rata lah ya. Terus kemudian median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan nilai tersebut. Tetapi jika itu genap, maka ada hasil penjumlahan nilai yang berada di tengah urutan data, lalu kemudian hasilnya dibagi dua. Terus yang selanjutnya ada modus. Bukan modus yang itu loh ya, ini modus yang beda. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Dengan kata lain itu kayak yang sering banyak muncul lah gitu. Biar lebih jelas lagi, gimana kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Ya, kembali lagi. Eh, jadi gini, kan saya sudah menyampaikan pengertiannya, jadi langsung saja ke soalnya. Yang pertama itu ada mean. Mean sendiri itu kan secara garis besar itu rata-rata. Jadi rata-rata dari suatu eh, data yang telah ditampilkan. Dan itu pun rata-rata ada rumusnya lah. Nah, rumusnya itu sebagai X sama dengan X1 plus X2 plus X seterusnya plus Xn per N gitu. Daripada bingung-bingung kan, uh, langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh perhitungnya kayak gini. Misal kita ingin mengetahui tinggi badan di suatu kelas. Kita ngambil 10 mahasiswa di sini. Terus hasil dari pengukurannya tuh ada tingginya tuh bermacam-macam. Ada yang 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Nah, dari data ini kita bisa langsung mencari rata-ratanya dengan rumus yang tadi kan, X1 plus X2 plus X3 kayak gitu. Jadi data ini langsung dimasukkan aja. Data yang ini langsung dimasukkan saja, dibagi banyaknya siswa. Banyaknya siswa kan 10, masukkan saja. Ketemunya 1701 per 10. Nah, hasilnya tuh 170,1. Nah, itu rata-rata tinggi 10 siswa di suatu kelas. Gitu. Terus kemudian ada median. Median itu secara garis besar adalah data yang kayak tengah-tengah lah, ibaratnya anak yang ke tengah gitu. Nah, median sendiri tuh ada bisa ganjil bisa genap. Kenapa? Soalnya kan bisa saja suatu uh, data itu uh, menampilkan ganjil ataupun genap gitu. Kalau ganjil, semisal nyari rata-rata data ganjil kan gampang, tinggal kita urutkan datanya, terus semisal ada suatu angka di tengah, berarti itu ya median dari data tersebut. Nah, untuk kalau yang genap itu beda. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini sama kita memakai contoh soal dengan tinggi badan. 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke 10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ini udah ada datanya ya kan. Langsung hitung
pertanyaannya hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Nah, untuk mencari tengahnya tuh langsung dimasukkan kan sudah ada data, langsung dimasukkan ke rumus saja. Gimana caranya? Nah, gini, untuk melanjutkan perhitungan kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai X5 dan X6-nya dulu. Nah, kalau dilihat ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini X5-nya 170 dan pasti X6-nya 171. Nah, dari situ langsung aja kita hitung. Nah, gimana caranya? Itu langsung setengah, masukkan X5 plus X6, tutup kurung. Nah, terus kan sama dengan setengah dikali 341 sama dengan 170,5. Nah, itu median dari data yang ini. Gitu, teman-teman. Selanjutnya modus. Nah, kalau di modus ini gampang sekali, teman-teman. Kenapa kok bisa gampang? Karena kalau modus dalam data tunggal itu kita langsung mencari angka yang sering keluar. Semisal ada jangan semisal. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, ini contohnya. Tentukan modus tinggi badan siswa. Ya kan? Nah, kita lihat nih. Kalau perlu kita urutkan aja dari yang paling kecil biar gampang. Terus kita lihat ternyata 170 itu yang 2 kali keluarnya. Nah, itu yang disebut modus, yaitu angka yang paling sering keluar, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada mean, tapi untuk data yang berkelompok. Nah, di mean sendiri itu kan rata-rata ya. Nah, kalau data kelompok, semisal ada soal terus data kelompok itu bisa memakai dua cara, yaitu menggunakan titik tengah cara biasa atau menggunakan simpangan rata-rata sementara. Gitu, teman-teman. Sebenarnya sama, intinya yaitu menghitung rata-rata. Nah, ini contoh ya, contoh perhitungannya. Sebanyak 21 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Nah, disajikan sebuah tabel, terus hitunglah rata-rata tinggi badan pekerja dengan menggunakan titik tengah atau cara biasa dan juga simpangan rata-rata sementara. Kita menggunakan yang titik tengah atau cara biasa dulu ya, teman-teman. Nah, di sini gampang sekali. Kita langsung bisa masukkan angkanya yang sudah diketahui. Kalau dilihat dari rumusnya ini kan FI XI per FI. Nah, FI-nya berapa? FI-nya udah ketemu, yaitu frekuensi. Frekuensinya ada 21. Dikali jumlah atau perkalian antara XI titik tengah dan juga frekuensi. Nah, sudah FI XI-nya ketemu, menghasilkan 3458. Nah, setelah itu 3458 ini dibagi FI-nya, teman-teman, yaitu frekuensi. Terus ketemunya 164,7. Apakah sama hasilnya dengan menggunakan simpangan rata-rata sementara? Kita lihat. Nah, kalau simpangan rata-rata ini, teman-teman, sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita harus menentukan dulu rata-rata sementaranya tuh di mana. Kita ngambil 160 di sini ya, teman-teman. Berarti di sini. Kemudian kan udah ketemu nih
rata-rata sementaranya 160. Terus langsung dimasukkan aja ke rumus. Nah, kan rumusnya ini FIDI per FI. Nah, FIDI ini didapat dari pengurangan, teman-teman. Jadi kan 160 ini 100, kita kan ngambil rata-ratanya itu 160, terus kita kurangi dengan XI nya, yaitu titik tengah. Jadi kan 160 dikurangi 153 kan min 7 gitu. Nah, min 7 itu kita kalikan dengan FI, jadi ketemu min 21. Terus kita hitung, jadi ketemunya 98. Nah, langsung aja 160 plus 98 per 21 sama dengan 160 ditambah 4,67, dan hasilnya pun sama 164,67 gitu, teman-teman. Kemudian ada median. Nah, pada tanda tunggal kan gampang, hanya diurutkan berdasarkan nilai yang datanya mulai dari terkecil sampai terbesar. Nah, kemudian bisa diketahui lah langsung dari nilai tengah urutan data tersebut. Nah, kalau data kelompok ini agak beda. Kita akan memasukkan rumus yang kayak gini. Median sama dengan XII, yaitu batas bawah median, plus N per 2 min FKI. FKI itu frekuensi kumulatif data di bawah kelas median. Terus per FI, frekuensi data kelas median, dikalikan panjang kelas interval. Nah, langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini ada sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di Fakultas Teknik. Nah, dari mahasiswa itu dihasilkan ini tabel seperti ini. Nah, hitunglah median berat badan mahasiswa. Nah, sebelum menggunakan rumus, kita harus mengetahui frekuensi kumulatif data. Nah, itu caranya gimana? Yaitu dengan cara frekuensi kolom pertama ditambah kolom kedua. Untuk jadi frekuensi kumulatif itu kayak gini. 3 berarti frekuensi kumulatifnya 3. Nah, terus ini untuk kolom yang kedua itu 3 tambah 2 sama dengan 5. Begitu seterusnya. Jadi 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9. 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 itu 14. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, langsung aja, kalau sudah ketemu frekuensi kumulatif datanya, jumlah data adalah 26, sehingga median terletak di antara data ke-13 dan 14. Data ke-13 dan 14 ini berada pada kelas interval keempat, yaitu 61 sampai 65. Nah, kelas interval keempat ini kita sebut kelas median. Melalui informasi kelas median bisa kita peroleh batas bawah kelas median sama dengan 60,5. Terus frekuensi kumulatif sebelumnya kelas median adalah 9, dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui juga panjang kelas itu 5 juga. Langsung aja dimasukkan ke rumus yang ini. Jadi batas bawahnya 60,5 plus 26 per 2 min 9 per 5 tutup kurung dikalikan 5, yaitu mempunyai hasil 64,5. Jadi median dari berat badan mahasiswa itu 64,5 kg. Nah, untuk modus sendiri itu sama kayak sebelumnya, yaitu yang paling banyak keluar lah nilainya itu. Tapi kalau yang ini agak berbeda, kita harus memasukkan rumus, yaitu MO sama dengan B plus B1 per B2 plus B2 per salah, maksudnya dikalikan P gitu, teman-teman. Langsung aja ke soal. Nah, di sini ada suatu tabel. Nah, berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Nah, dari tabel di atas kita ketahui modusnya tuh udah kelihatan ya, terletak pada interval keempat, yaitu 60 sampai 70, yaitu
karena apa yang paling banyak sebesar 27 mahasiswa. Nah, sebelum menghitung menggunakan rumus modus data berkelompok, kita harus mengetahui batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelasnya itu 65,5. Nah, frekuensi kelas sebelumnya itu 14 dan frekuensi kelas sebelumnya 21. Untuk panjang kelas interval yaitu sama 5. Langsung aja dimasukkan ke rumus, yaitu 65,5 plus B1. B1 itu kelas median dikurangi kelas sebelumnya, jadi 27 min 14. Nah, B2 itu yang ini 27 dikurangi kelas sesudahnya gitu. Terus dikalikan 5. Nah, dihitung menghasilkan ini teman-teman, 68,92. Jadi nilai modus di suatu nilai statistik mahasiswa ini yang paling banyak itu 68,92, ya 68,92 gitu teman-teman. Mungkin penjelasannya cukup singkat dan menarik ya, menurut saya, tapi entah menurut penonton. Terima kasih, have a nice day.